kabarnya? Kalian sudah selesai melaksanakan studi kampus dan karya wisata ke Yogyakarta dan Semarang ya. Dan untuk selanjutnya kalian diminta untuk menyusun laporan studi kampus dan karya wisata tersebut. Oke, untuk membantu kalian menyusun laporan studi kampus dan karya wisata, kami tim studi kampus dan karya wisata SMA Negeri 1 Pakel memberikan panduan untuk menyusun laporan tersebut. Sebagaimana akan saya uraikan berikut ini. Laporan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian awal laporan. Bagian awal laporan ini terdiri dari cover, di mana di dalam cover kalian harus mencantumkan logo dari sekolah kita ya. Selanjutnya, kalian akan membuat halaman judul. Tuliskan judulmu secara jelas dan tepat. Sudah tahu ya siapa yang akan mempersetujui atau mengesahkan laporan kalian? Simak lagi di buku panduannya. Selanjutnya adalah kata pengantar. Kalian susun kata pengantar sebagaimana yang sudah kalian pelajari pada pelajaran bahasa Indonesia menyusun karya tulis. Oke? Selanjutnya di sini adalah daftar isi. Susunlah daftar isi secara sistematis. Kemudian daftar gambar ini diberikan jika memang kalian mencantumkan banyak gambar di dalam laporan tersebut. Jadi jika ada saja ya, kalau tidak ada tidak perlu daftar gambar. Demikian juga untuk daftar lampiran. Jika lampiran kalian lebih dari satu, bisa dituliskan dalam bentuk daftar lampiran. Oke, selanjutnya adalah bagian inti dari laporan tersebut. Bagian inti dari laporan terdiri bab 1 yakni berisi pendahuluan, kemudian bab 2 yang merupakan hasil studi kampus dan karya wisata tersebut. Kemudian di sini untuk bab 3 adalah berisi penutup. Selanjutnya, bagian terakhir dari laporan adalah bagian akhir laporan. Bagian akhir laporan ini terdiri daftar pustaka. Daftar pustaka dapat berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian dan menyusun laporan tersebut. Untuk tata cara penulisan daftar pustaka, silakan kalian buka kembali buku bahasa Indonesia kalian tentang daftar pustaka pada karya tulis. Oke, selanjutnya bagian akhir juga terdiri dari lampiran. Lampiran dalam laporan berisi hal-hal pendukung berkaitan dengan pembahasan dalam laporan tersebut. Adapun bentuk lampiran dapat berupa gambar atau foto, kemudian indeks atau glosarium, kemudian dapat juga berupa bagan, tabel, maupun skema. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu untuk bagian inti dari laporan tersebut. Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Oke, untuk bagian pendahuluan ini dipilah menjadi beberapa bagian lagi, yakni bagian latar belakang. Bagian latar belakang menjelaskan ketertarikan penulis terhadap objek bahasan. Penulis bisa memaparkan tinjauan pustaka mengenai beberapa penelitian yang dan sudah ada sebelumnya. Kemudian, setelah menentukan latar belakang, kalian harus merumuskan rumusan masalah. Rumusan masalah yakni membahas tentang fenomena yang menarik dan ditulis secara eksplisit. Hal ini dimunculkan berdasarkan gejala masalah yang muncul. Kendati demikian, permasalahan yang akan diteliti itu harus dibatasi ya, agar pembahasan bisa lebih fokus dan tidak meluas kepada isu-isu yang tidak relevan, sehingga laporan lebih efektif. Selanjutnya, pada bagian pendahuluan, kalian harus mencantumkan juga tujuan dan manfaat. Pada dasarnya, tujuan penelitian dituangkan dalam kalimat pernyataan. Kemudian manfaat penelitian menjelaskan tentang dampaknya, misalnya bagi ilmu pengetahuan. Bagian terakhir dari pendahuluan adalah pelaksanaan. Di sini berisikan penjelasan tentang pelaksanaan kegiatan yang meliputi waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang sudah kalian jalani. Oke, bagian inti dari laporan yang kalian susun selanjutnya setelah pendahuluan adalah bagian isi atau pembahasan. Bagian ini merupakan bagian terpenting dalam struktur karya ilmiah atau laporan karya tulis. Jadi, bagian ini merupakan inti dari tulisan yang memaparkan informasi atau data yang telah diperoleh. Kemudian, penulis menganalisisnya berdasarkan data-data yang dia peroleh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam rumusan masalah. Sehingga harus dipahami ya, kalau pada bagian ini biasanya terdiri dari beberapa subbab atau sub pembahasan. Selanjutnya, bagian inti yakni bagian penutup.
Pada bagian penutup, itu terdiri dari kesimpulan, yakni merupakan bagian yang harus menjelaskan temuan-temuan dari hasil penelitian secara ringkas, sederhana, dan jelas. Kemudian, bagian yang kedua dari penutup adalah bagian saran. Pada bagian saran, menyampaikan rekomendasi terkait temuan dari penelitian tersebut. Bisa juga menjelaskan kelemahan dari penelitian yang dilakukan sehingga perlu untuk ditindaklanjuti oleh peneliti lainnya. Nah, kalian sudah memahami bagian inti dari laporan. Selanjutnya, kita akan bahas satu persatu untuk bagian pendahuluan ya. Oke, latar belakang dalam suatu laporan ilmiah merupakan latar belakang masalah yang dapat diartikan sebagai suatu informasi yang tersusun secara sistematis berkenaan dengan fenomena, masalah, atau problematika yang menarik untuk menjadi bahan sebuah penelitian atau observasi. Timbulnya gejala tersebut dikarenakan ketidaksesuaian antara harapan dengan realitas di lapangan. Masalah ini akan menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti saat masalah tersebut dapat mengundang perhatian banyak orang dan menjadi bahan pembicaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sebuah laporan, latar belakang masalah yang ditulis hendaknya memuat 1. Alasan rasional yang membuat penelitian itu menarik untuk diteliti, dasarkan pada fakta, data, dan referensi atau temuan dari penelitian sebelumnya. Dapat di lapangan. Hal ini harus terungkap dengan jelas untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana penelitian mengatasi kesenjangan yang ada. Selanjutnya, yang ketiga, latar belakang juga harus memuat kompleksitas masalah. Jika permasalahan yang ditemukan dibiarkan begitu saja, dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang baru dan akan menghambat atau mengganggu atau mengancam suatu proses untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, latar belakang juga harus memuat pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis. Yang terakhir, latar belakang hendaknya juga memuat penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang akan diteliti dalam lingkup studi yang ditekuni peneliti. Selanjutnya, kita akan belajar untuk menyusun rumusan masalah. Sebelum kita menyusun rumusan masalah, kita perlu tahu dulu beberapa hal tentang rumusan masalah. Yang pertama tentang pengertiannya, kemudian tentang ciri-cirinya, dan selanjutnya tentang jenis-jenisnya, dan yang terakhir adalah tentang contoh dari rumusan masalah. Nah, sekarang saatnya kita mencari tahu ya. Oke, kita akan mencari tahu yang pertama tentang pengertian dari rumusan masalah. Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data untuk mendukung pemecahan suatu masalah. Nah, di sini bedanya dengan latar belakang. Jika latar belakang memuat permasalahan yang ingin dibahas, maka rumusan masalah di sini akan memuat pertanyaan dari permasalahan tersebut. Jadi, pada latar belakang kita hanya menggambarkan permasalahan yang ingin dibahas. Kemudian kita rumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah. Bisa dimengerti ya, anak-anak? Oke, selanjutnya rumusan masalah di sini jelas ya, berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah, sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Rumusan masalah mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan suatu penelitian, di mana nantinya jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menjadi hasil penelitian. Sekarang kita lanjut pada ciri-ciri rumusan masalah. Yang pertama, masalah dirumus kalimat tanya ya. Oke, selanjutnya ciri yang kedua adalah dituliskan secara jelas dan padat. Di sini tidak boleh ambigu atau multitafsir. Jadi maksud dari pertanyaannya harus bisa dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, jawaban dari rumusan masalah tersebut dapat diperoleh dengan cara ilmiah, yakni ada data dan fakta.
Ciri yang keempat yakni tidak bertentangan dengan hukum. Sedangkan ciri yang kelima atau yang terakhir adalah masalah yang dirumuskan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis rumusan masalah ya. Jenis-jenis rumusan masalah. Yang pertama adalah rumusan masalah deskriptif. Di sini, rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang memuat pertanyaan tentang suatu hal yang variabelnya berdiri sendiri. Komparatif, sesuai ilustrasi gambar, di sini ada kecil, ada besar. Jadi, rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang membandingkan antara dua hal. Atau secara bahasa di sini rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang pertanyaannya membandingkan suatu hal dengan suatu hal yang lain. Selanjutnya, jenis rumusan masalah yang ketiga yakni rumusan masalah asosiatif. Di sini kalau kita lihat ada hubungan antara rumah satu dengan rumah yang lain. Berarti rumusan masalah asosiatif itu tentang hubungan beberapa hal. Ya, di sini rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah yang menanyakan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, selanjutnya kita akan bahas contoh-contohnya. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Tadi tentang mendeskripsikan suatu hal yang berdiri sendiri ya. Oke, di sini contohnya adalah bagaimana kondisi pelayanan publik di Kota Bandung. Jika kalian kemarin ke Yogyakarta misalnya, bagaimana pelayanan publik di museum apa kemarin yang kalian kunjungi gitu misalnya, seperti itu ya. Kemudian, bagaimana peran pemuda dalam mengembangkan agroindustri di Kota Bandung. Ini hanya. Kemudian contoh yang ketiga, seberapa tinggi tingkat efektivitas penerapan kurikulum pendidikan saat ini? Oke, perhatikan baik-baik ya contoh-contoh pertanyaan pada rumusan masalah bentuk deskriptif ini. Kalian bisa kembangkan dan sesuaikan dengan laporan yang hendak kalian susun, yakni tentang studi wisata, studi kampus dan studi wisata di Yogyakarta dan Semarang kemarin ya. Oke, selanjutnya adalah contoh dari rumusan masalah komparatif. Tadi komparatif tadi membandingkan ya. Berarti di sini contohnya yang pertama, apakah terdapat perbedaan tingkat produktivitas antara karyawan negeri dan karyawan swasta? Kemudian contoh selanjutnya, adakah perbedaan konsumsi memori antara aplikasi Android dan aplikasi iOS? Contoh yang terakhir, Nah, kalau kita perhatikan, contoh-contoh ini adalah membandingkan antara dua hal atau lebih. Oke, selanjutnya adalah rumusan masalah asosiatif. Tadi rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah yang tentang hubungan dua hal atau lebih. Di sini jenis hubungan itu dibedakan menjadi 3 macam hubungan. Yang pertama adalah hubungan simetris. Pada hubungan simetris ini, yakni hubungan antara dua variabel yang kedudukannya sejajar, sehingga tidak memiliki hubungan sebab akibat. Berbeda dengan hubungan simetris, pada hubungan kausal di sini merupakan hubungan yang menunjukkan sebab akibat. Dan yang terakhir adalah hubungan timbal balik. Di sini ada hubungan yang sifatnya saling mempengaruhi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, rumusan masalah asosiatif berhubungan simetris. Di sini contohnya adalah, adakah hubungan antara kemampuan di bidang atletik dengan kemampuan di bidang matematika? Kemudian contoh selanjutnya, adakah hubungan antara tingkat penjualan payung dengan jumlah pengemudi di Indonesia? Contoh selanjutnya di sini adalah untuk hubungan kausal. Tadi hubungan kausal memiliki hubungan sebab akibat ya. Berarti di sini contohnya, adakah pengaruh hukum yang berlaku dengan tingkat kriminalitas? Jadi ada sebab, ada akibat. Kemudian contoh yang kedua adalah, adakah pengaruh antara cuaca dengan jumlah penjualan payung di Indonesia? Oke, sekarang kita sampai pada contoh rumusan masalah asosiatif yang terakhir ya, yakni yang ada hubungan timbal balik atau interaktif. Contohnya,
Adakah hubungan di antara motivasi dengan prestasi? Di sini motivasi bisa mempengaruhi prestasi dan prestasi juga mempengaruhi motivasi. Jadi saling terjadi hubungan timbal balik. Kemudian bagaimana pengaruh gaji terhadap kinerja karyawan di PT ABC? Nah, di sini juga terlihat bahwa gaji bisa mempengaruhi kinerja karyawan dan sebaliknya, kinerja karyawan juga bisa mempengaruhi gaji. Bisa dipahami kan? Oke, demikian tadi tentang rumusan masalah beserta contohnya. Sekarang untuk rumusan masalah ada catatan yang perlu kalian ingat baik-baik ya. Di sini, jangan membuat rumusan masalah yang klise dan bukan merupakan masalah, atau bisa ditemukan informasinya di internet. Contoh, apa sajakah fakultas yang ada di UGM? Berapakah luas Danau Toba? Di manakah letak Gunung Merapi? Kapan terjadinya erupsi Gunung Semeru? Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat tanya yang tidak dapat dijadikan sebagai rumusan masalah ya. Jadi ingat, jangan membuat rumusan masalah yang klise. Oke, selanjutnya silahkan kalian praktekkan ya. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Selamat menyusun laporan karya wisata dan studi kampus di Yogyakarta dan Semarang ya. Semangat, kalian pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.